Studi waktu. Studi waktu memerlukan proses pengambilan sampel. Untuk menentukan ukuran sampel, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, seberapa akurat yang kita inginkan. 2, tingkat keyakinan yang diinginkan. Ketiga, berapa banyak variasi yang terjadi di dalam elemen pekerjaan. Berikut adalah rumus menentukan ukuran sampel yang disesuaikan dan diberi 3 variabel. Ukuran sampel yang dibutuhkan atau N sama dengan ZS per HX dalam kurung kuadrat, di mana H adalah tingkat keakuratan, Z jumlah standar deviasi yang diperlukan untuk tingkat keyakinan yang diinginkan, S standar deviasi sampai awal, X rata-rata sampel awal, N adalah ukuran sampel yang diperlukan. Standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya membagi kerja manual ke dalam elemen dasar yang kecil yang telah menetapkan waktu. Standar waktu yang telah digunakan atau ditentukan sebelumnya paling umum adalah menggunakan MTN. Untuk menggunakan get and place, seseorang harus mengetahui apakah memperoleh perkiraan bobot dan di mana seberapa jauh yang seharusnya ditempatkan. Standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya memiliki beberapa keuntungan melebihi studi waktu. Yang pertama adalah mereka dapat ditetapkan di dalam lingkungan laboratorium. Yang kedua, karena standar dapat ditentukan sebelum tugas benar-benar dikerjakan. Yang ketiga, tidak ada pemeringkatan kinerja yang diperlukan. Yang keempat, serikat cenderung untuk menerima metode ini sebagai sarana yang wajar dalam menetapkan standar. Dan yang terakhir adalah standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya terutama efektif dalam perusahaan yang melakukan sejumlah besar studi tugas yang hampir sama. Pengambilan sampel kerja. Memperkirakannya persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja atas tugas yang bervariasi. Observasi acak digunakan untuk mencatat aktivitas yang dikerjakan oleh pekerja. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara macam-macam aktivitas. Prosedur dalam pengambilan sampel kerja dapat diringkas ke dalam 5 langkah. Yang pertama, mengambil sampel pendahuluan untuk memperoleh estimasi nilai parameter. Kedua, menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Ketiga, menyiapkan jadwal untuk mengobservasi pekerjaan pada waktu-waktu yang tepat. Keempat, mengamati dan mencatat aktivitas pekerjaan. Kelima, menentukan bagaimana para pekerja menghabiskan waktu mereka. Pengambilan sampel kerja. Untuk menentukan jumlah observasi yang dibutuhkan, manajemen harus memutuskan tingkat keyakinan dan keakuratannya. Pertama, analisis harus memilih nilai pendahuluan untuk parameter di bawah studi. Pilihan biasanya didasarkan pada sampel kecil, mungkin 50 observasi. Rumus berikut akan memberikan ukuran sampel untuk tingkat keyakinan dan keakuratan yang diinginkan. Dengan rumus N sama dengan Z kuadrat P dalam kurung 1 dikurang P dibagi H kuadrat, di mana ukuran sampel yang diperlukan atau N dan Z adalah jumlah deviasi standar untuk tingkat keyakinan yang diinginkan, P adalah nilai estimasi proposal sampel, H adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam persentase. Pembahasan terakhir yaitu mengenai etika dalam manajemen operasi. SDM dan Departemen Legal juga tersedia untuk membantu dan memberikan panduan mengenai seluk-beluk hukum dan regulasi. Peranan manajemen untuk mengedukasi karyawan, menentukan peralatan yang diperlukan, aturan kerja, lingkungan kerja, kemudian mendorong kebutuhan tersebut, bahkan ketika para karyawan berpendapat untuk tidak menggunakan peralatan keselamatan. Dengan ini, pembahasan mengenai kepercayaan yang saling menguntungkan dan komitmen merupakan lingkungan yang dimana manajemen harus pertahankan. Manajemen operasi dalam era digital. Yang pertama dalam SDM, yaitu di mana era digital mengubah peran SDM dari sekedar tenaga kerja menjadi aset strategis berbasis teknologi, keahlian digital, fleksibilitas kerja, serta adaptasi terhadap AI dan otomatisasi. Menjadi kunci dalam pengelolaan SDM yang produktif dan inovatif. Yang kedua ada desain pekerjaan, di mana transformasi digital mendorong desain pekerjaan yang lebih dinamis dan kolaboratif,
Automasi menghilangkan tugas rutin, sementara pekerjaan berbasis proyek dan penggunaan big data meningkatkan efisien serta kreativitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengukuran kerja. Pengukuran kerja kini berbasis data real-time dengan indikator seperti produktivitas, digital, engagement karyawan, atau output berbasis AI. KPI tradisional bergeser dari ke arah metrik berbasis hasil dan dampak inovasi, memungkinkan evaluasi yang lebih akurat dan responsif. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. What the fuck you design all right now?